Memang tak disangkal bahwa layanan komunikasi satelit Starlink secara teknologi menjadi jawaban otomatis untuk mengatasi persoalan blank spot internet di kawasan hutan, tengah laut, pulau terdepan, dan terluar yang selama ini belum semuanya terjangkau oleh layanan komunikasi nasional. Di sisi lain, Starlink yang memiliki dan berada di low Earth orbit justru memiliki potensi bahaya. Nah, lantas apakah karpet merah ini akan menjadikan operator seluler lokal menjadi was-was? Dan sudah bersama saya melalui sambungan virtual Muhammad Arif, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Selamat pagi Mas Arif. Pagi Mas, selamat pagi. Selamat pagi Mas. Ini kalau kita mendengar internet Starlink, sepertinya di satu sisi memberikan jawaban terhadap minimnya akses informasi teknologi internet di blank spot. Tadi saya bacakan kawasan terluar, terdepan, pulau-pulau terpencil, bahkan daerah yang susah untuk mendapatkan teknologi internet. Nah, tapi kalau kita bicara menggunakan teknologi satelit yang katanya cukup canggih ini ya Mas, dengan ketinggian yang lebih rendah, apakah ini justru mengancam para pelaku industri satelit nasional Mas? Ya sebenarnya kalau dibilang mengancam, sebenarnya di Indonesia mungkin masih ada ruang-ruang ya yang memang belum terpenuhi seluruhnya oleh industri satelit dalam negeri. Seperti kita tahu saat ini juga daerah T juga 3T sorry, belum sepenuhnya tercover oleh jaringan yang ada di dalam negeri. Nah di luar itu memang pemerataan internet sendiri saat ini menurut data API juga masih sekitar 78%. Sekian lah kurang lebih di Indonesia. Jadi sebenarnya memang masih ada ruang-ruang di mana masyarakat kita yang belum mungkin menerima akses internet dengan baik, khususnya tadi di area-area 3T, pinggiran, rural, ataupun sebagainya. Jadi kalau dibilang mengancam, menurut saya mungkin dari segi teknologi betul Starlink memang memiliki kualitas mungkin yang cukup baik karena memang low orbit ini kan lebih dekat dengan bumi ya. Secara teknis lebih dekat ini juga akan menentukan kualitas jaringan yang memang dihasilkan. Tapi menurut saya sih kalau untuk hanya penyediaan akses layanan internet sebenarnya normal satelit atau geosatelit sebenarnya juga bisa berkompetisi kalau hanya memang secara kualitas. Mungkin hanya fleksibilitas masalah instalasi dan lain-lainnya yang memang plus minus ya menjadi kehadiran dari Starlink ya. Kalau hanya untuk kualitas atau misalnya area mana yang tercover, saya rasa satelit yang konvensional atau yang geosatelit juga bisa mengcover seluruh wilayah Indonesia sebenarnya tanpa lewat jaringannya Starlink. Tapi gitu Mas. Kalau tadi sempat saya juga riset Anda katakan teknologi Starlink ini yang memiliki ketinggian lebih rendah sekitar 482 kilometer di atas permukaan bumi. Ini merupakan salah satu keunggulan untuk akses penetrasi teknologi dan juga internet di Indonesia karena kan blank spotnya di kawasan kepulauan kita, kemudian tadi terluar, terdepannya salah satu kendala yang tidak bisa diakomodasi dan tadi Anda katakan pertumbuhan daripada kebutuhan internet sudah mencapai 79% ya Mas. Nah peluang yang ada ini sebenarnya kita harusnya bisa mengambil kesempatan ini. Tapi mengapa justru selama ini belum dimaksimalkan dan justru ketika ada peluang dari negara lain, dari Starlink providernya, kita baru bisa melihat bahwasanya ini sebenarnya merupakan cuan yang menarik juga dan bisa dikembangkan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Sebenarnya kalau kita melihat ini kan tentang bagaimana juga mendorong sama-sama mendorong ekosistem pemerataan internet di Indonesia ya. Saya lihat seperti itu. Kalau kita melihat sebenarnya mungkin penyedia internet ini di Indonesia banyak sekali Mas. Ada 1040 sekian penyedia ISP di Indonesia. Yang rata-rata yang saya bisa bilang di mungkin setengahnya itu baru menjadi ISP di 3 tahun terakhir. Jadi sebenarnya pertumbuhan pengusaha internet ini juga sangat pesat di Indonesia. Dan mereka juga sebenarnya rata-rata bergerak bukan di perkotaan, tapi di daerah-daerah pinggiran, daerah rural lah seperti itu. Sebenarnya kalau menurut saya, ini bukan tentang Starlink ya, tapi bagaimana memang harusnya terjadi kolaborasi antara pemerintah dan juga pengusaha lokal. Kita melihat di sini mungkin belum banyak diskusi yang terjadi secara intensif antara pemerintah dan juga para pengusaha ISP di tanah air. Sehingga mungkin ada gap informasi yang akhirnya seolah-olah kita tidak dapat melayani kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang pemerintah lakukan. Ya contoh lah, kemarin Kak Elon datang ke Indonesia, dia melakukan apa ya istilahnya launching lah ya, untuk layanan puskesmas dan lain-lain. Kita berpikir sebenarnya untuk layanan puskesmas sendiri kalau kita melihat, itu rata-rata paling di level kecamatan. Nah, saya rasa hampir seluruh kecamatan juga sudah tercover oleh para pengusaha internet di Indonesia. Tapi kita tidak diajak bicara lebih lanjut, akan ada program-program tersebut dari Kementerian Kesehatan dan lain-lainnya. Sehingga akhirnya terjadi sebuah persepsi bahwa pengusaha Indonesia tidak dapat melayani
atau melayani kebutuhan pemerintah atau melayani kebutuhan masyarakat secara umum Indonesia. Ini perlu suatu kebijakan khusus sebenarnya dari pemerintah bagaimana kita sebenarnya juga secara teknologi ya Mas, secara teknologi saya yakin para pengusaha internet tanah air baik itu yang melakukan baik itu via wireless, baik itu via seluler mungkin, baik itu ya kita sudah bisa Mhm. mengcover area-area yang memang tidak terjangkau tadi. Tapi ini memang kita kan butuh kolaborasi antara para pengusaha swasta ini dan juga pemerintah karena nature-nya hampir seluruhnya pemain telekomunikasi tanah air ada swasta ya, bukan Mhm. bukan pemerintah dalam hal ini. Mhm. Iya Mas, kalau kita bicara mengenai teknologi, tadi dengan tingkat ketinggian satelit yang lebih rendah sehingga mudah memberikan akses teknologi internet kepada masyarakat, mengatasi blank spot, tapi juga kita bicara mengenai harga. Ini saya sedikit mendapatkan informasi, Starlink menawarkan biaya langganan untuk layanan 750.000 per bulan dengan perangkat kerasnya 7,8 juta. Kemudian dia masih memberikan diskon pemesanan hingga 40% untuk perangkat keras. Tapi kalau kita bicara mengenai harga, mungkin memang ada yang mengatakan lebih mahal. Tapi mungkin dengan teknologi dia yang lebih canggih bisa mengakses blank spot dan lokasi-lokasi yang selama ini menjadi kesulitan buat pemerintah maupun penyedia jasa provider internet. Nah, bagaimana Anda melihat persaingan ini terutama berkaitan dengan bisnis dan moda daripada marketingnya, Mas? Ya, jadi kalau menurut saya gini, saya juga sebenarnya agak sedikit komplain sih. Terus terang saya komplain eh, kenapa? Terus terang saya komplain kenapa memang kok layanan di Indonesia jauh lebih murah dibanding layanan global mereka. Karena kalau kita browsing dari layanan mereka di luar negeri ya Mas, harga Mhm. global marketnya itu sekitar sekarang mungkin 99 US dollar, 1,5 juta. Mhm. Tapi di Indonesia mereka jual hanya sekitar 750.000. Mhm. Ini juga sebenarnya menurut saya juga jadi pertanyaan, kok pemerintah juga membiarkan adanya harga yang sedemikian murah atau harga yang berbeda daripada publish rate mereka di negara-negara lain. Ini jadi pertanyaan juga sehingga harga tersebut menjadi membingungkan ketika memang bagaimana kita juga dalam negeri menjaga ekosistem bisnis di tanah air ya. Mungkin kalau di perkotaan harga 750.000 itu nggak terlalu murah ya Mas ya. Mhm. Sorry suara saya terdengar ya. Ya, Dengar baik, Mas. 50.000 tidak terlalu murah karena memang rata-rata melalui data yang kita survei juga untuk di kawasan perkotaan rata-rata basic layanan itu sekitar 100 sampai 300.000 rupiah untuk layanan fiber optik broadband yang menurut saya juga sebenarnya secara kualitas lebih baik ya karena fiber optik bagaimanapun juga akan lebih baik daripada layanan dari kita sendiri. Tapi kalau untuk daerah pinggiran mungkin harga 10.000 itu menurut saya juga terus terang cukup murah sehingga juga dikhawatirkan mengganggu juga ekosistem teman-teman ISP PUBG ini yang beroperasi di daerah pinggiran atau rural. Oleh karena itu sebenarnya mungkin sekitar 3 minggu lalu kalau mungkin Mas juga sudah membaca di beberapa media juga nasional, kalau Abdi sendiri sudah melakukan MOU dengan pihak mereka sendiri untuk sama-sama menjaga ekosistem bisnis tanah air. Bukan hanya ekosistem bisnisnya saling mendukung juga, tapi juga kita menjaga bagaimana ISP-ISP di Indonesia ini juga dapat berkolaborasi, bekerja sama dengan layanan-layanan mereka. Terutama untuk dapat menggunakan layanan sikat mereka untuk melakukan penetrasi atau penjualan ke customer-customer para teman-teman ISP yang di Indonesia. Sehingga memang ekosistem bisnis tetap terjaga, Mas. Karena kalau tidak ada kolaborasi dan ada kerjasama, saya harap juga terus mendorong pemerintah dalam ini benar-benar terus menekankan kerjasama ini sehingga kalau tidak dikhawatirkan akan terjadi predatory pelanggan dan ini menurut saya tidak bagus ya untuk ekosistem bisnis di Indonesia ya. Mhm. Kalau Anda katakan tadi ekosistem digital Indonesia bisa terancam dengan perang harga, harus ada korporasi. Nah, sisi negatif tadi sudah Anda spill sedikit. Lalu ada hal lain nggak yang perlu kita waspadai, terutama kalau kita bicara mengenai baik buruknya dan bagaimana kita bisa melakukan suatu adjustment dan akhirnya mencapai titik win-win solution dari korporasi asing dan juga persaingan global yang tidak bisa kita tampilkan, tapi di sisi lain juga kita harus juga mempunyai sebuah flagship bisnis yang juga mengedepankan lokal bisnis menjadi salah satu barometer utama, Mas. Ya memang ini terkait juga national interest juga dari pemerintah bagaimana memang kita kan udah lama ya. Kita udah sebagai penyedia ISP ini mungkin udah lebih dari 10 tahun, 20 tahun Indonesia. Kita juga berkontribusi banyak buat pemerintah. Sebenarnya kita melihat di sini ini bagian national interest pemerintah. Bagaimana ketika hadirnya teknologi asing ini membawa benefit juga nggak buat ekosistem atau hanya membawa benefit untuk parsial-parsial aja. Jadi kita memang ini perlu pemahaman juga dari pemerintah. Memang ketika hadirnya apapun teknologi yang asing ini perlu juga dilihat dengan apa yang sudah terjadi sebelumnya di negara ini. Sehingga
Jangan sampai malah pengusaha-pengusaha yang udah ada jadi gulung tikar, orang kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Ini jadi kontradiktif kan dengan semangat hilirisasi atau dan lain-lainnya untuk digitalisasi akhirnya jadi kontradiktif. Kita berharap pemerintah juga memperhatikan para pengusaha-pengusaha itu dalam begini tentunya. Nah kalau di luar itu dari sisi lain, dari sisi teknis kalau dia bilang apa sih yang memang menjadi mungkin kekhawatiran mungkin industri terhadap hadirnya Starlink. Satunya memang tadi sudah disebutkan sebenarnya di sebelum sesi wawancara ini kan bahwa mereka belum punya NOC seperti itu ya Mas ya. Kalau saya dengar benar ya, itu kan dari berita nih bukan dari saya ya. Saya juga baru dengar. Sebenarnya Mas ini juga kalau sesuai judul yang kita wawancara ini tentang karpet merah nih benar ya. Setahu saya nih, sehemat saya, ketika ada sebuah ISP kan Starlink juga ISP sebenarnya kan sama dengan semua ISP yang Indonesia. Mereka juga ISP, mereka punya izin yang sama dengan kita. Ketika sebuah ISP melakukan uji layak operasi atau ULO. ULO ini kayak uji layak untuk ketika mendapatkan izin ISP seperti itu kurang lebih. Itu salah satu prasyaratnya adalah mempunyai NOC. NOC atau Network Operation Command yang ada di negara ini, di Indonesia dalam hal ini. Pemerintah Kominfo biasa akan datang mengecek, mengetes lah seperti itu, bahwa semua layanannya sudah dapat terpenuhi. Karena bagaimanapun juga, ini akan melayani masyarakat, Mas. Jika ada gangguan, ada apa, kan masyarakat akan ada komplain. Bagaimana mereka menerima komplain, bagaimana mereka menghandle masalah yang ada setelah nanti after sales-nya ya, setelah penjualan ini, masa-masa penjualan ini. Itu menurut saya sebuah prasyarat yang wajib sebenarnya, ketika memang NOC itu. Jadi kalau dibilang, saya agak kurang setuju, dibilang akan segera. Harusnya sebelum izin itu keluar, NOC udah ada, Mas. Jadi ini agak kebalik-balik nih menurut saya informasinya. Jadi saya perlu lurusin sedikit di sini bahwa kesalahan hemat saya, NOC itu harus sudah ada sebelum beroperasi, bukan setelah beroperasi akan diadakan. Ini agak kebalik sih menurut saya tadi, mengkritisi sedikit tadi informasi yang ada sebelumnya ya. Jadi saya pikir ini perlu jadi perhatian khusus juga buat kita juga, buat pemerintah juga, bagaimana jangan sampai terjadi ya tadi ada karpet merah yang ada karpet merah, kita nggak pengen ada pengecualian. Ya semua pengusaha sama, kalau mereka mengurus izin kita nggak bisa menghalau juga kehadiran mereka di Indonesia, tapi ya tolong semua prosesnya, semua cara-caranya seperti yang udah ada, yang seperti yang kita semua juga merasakan di Indonesia, bagaimana berbisnis ISP yang baik dan benar ya di Indonesia kalau seperti itu. Iya, Mas Arief, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Banyak sekali insight terkait dengan industri internet dan digital di tanah air. Tadi perlu memang ceruk yang bisa dimaksimalkan, di mana satu sisi juga perlu ada supervisi pemerintah, persaingan yang sehat, dan korporasi yang juga win-win solution, dan juga bagaimana ke depannya kebutuhan internet yang terus bertumbuh ini bisa diakomodasi juga oleh pemain lokal ya Mas, dengan peningkatan kualitas dan teknologi yang juga mumpuni. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini, salam sehat selalu Mas. Ya, salam sehat.